Ada perlakuan malah. Kalau di Turki malah kucing malah tempat istimewa. Hampir di semua tempat mereka sana ada kucing. Oh, kasih makan, kasih ini. Mereka sangat familiar atau sangat bersahabat sama kucing. Ya kayak gitu-gitu sih nggak terlalu bagaimana ya. Tapi maksudnya kalau yang masalah anjing apa segala macam itu tergantung daripada orang Islam di situ tuh ngikutin mazhab siapa gitu. Kan yang bilang nanti sholatnya nggak sah. Nggak sah, ya tinggal cuci. Iya. Tinggal cuci. Jadi Malik Yaumidin. Tapi kalau dibaca Malik Yaumidin, arti Maliknya aja udah beda nih. Malik panjang sama Malik pendek. Yang satu penguasa, yang satu raja. Gitu. Artinya, tapi maknanya dalam satu ayat kan sama, raja sama penguasa kan sama. Padahal huruf hijaiynya sama. Cuman tanda bacanya yang ini panjang, ini pendek. Cuman gini kok, ini lebih ke pribadi sih. Maksudnya ketika anggaplah aku udah muslim gitu. Terus kayak orang tua mungkin nggak setuju, ibu lah kayak nggak setuju atau mungkin sakit hati pastilah, ya kan, kesel. Itu apa nggak dibilang kayak jadi anak durhaka kok? Lu lebih milih durhaka ke orang tua atau durhaka ke pencipta lu nih? Secara dalam hukum Islam itu dianggapnya durhaka. Ya enggak dong. Oh itu enggak ya? Makanya gua tanya, lu mau durhaka sama orang tua atau durhaka sama pencipta lu nih? Enggak dua-duanya lah. Nah, kalau nggak mau dua-duanya yang jelas kita nggak boleh durhaka dengan pencipta kita dong. Betul. Tapi bagaimana caranya kita supaya tidak durhaka kepada orang tua? Nah, tunjukin akhlaknya Islam ke orang tua. Baik, ya semua. Nah, gitu. Yang menciptakan kita udah merintahin. Lu punya orang tua beda keyakinan aja, lu nggak boleh nolak perintahnya, cuma ngomong aja nggak boleh. Berarti kan kita tetap harus hormatin orang tua kita walaupun beda keyakinan. Adab sih. Nah, ada adab, ada akhlak. Lu belajar nih bedanya nih. Akhlak nih. Akhlak ini kelakuan kita. Perbuatan, tindakan, kelakuan. Itu akhlak kita harus bagaimana, itu akhlak. Kalau adab ini kan pantas enggaknya, normanya gitu lah. Iya. Setelah kita belajar Islam, kita harus bisa memperbaiki akhlak kita terhadap manusia lain, terhadap lingkungan, terhadap orang tua. Ucapan dan perbuatan kita. Maksudnya itu kalau di hukum Islam termasuk, kadang kan nggak sampai hati ya, kasih. Maksudnya ibu nangis gitu kan, ya kan? Berapa lama sih? Masa mau sampai 10 tahun nangis? Ya enggak sih. Ini gua ada cerita ya. Ini cerita, ini sebagai bayangannya si Pramono aja. Real ini kisah nyata, kisah nyata. Ada cewek di Pekanbaru nih. Nah, serius kerjanya di TVRI. Oke. Cewek ini asalnya dari Batam. Kepri. Cewek ini masuk Islam di Pekanbaru. Terus akhirnya ngomong sama orang tuanya. Ya seperti yang diduga, orang tuanya marah. Si anak suruh pulang dari Pekanbaru ke Batam. Sampai di Batam sama orang tuanya, anak ini disekap di kamar. Nggak boleh kemana-mana, nggak boleh balik ke Pekanbaru. Padahal udah kerja di Pekanbaru. Kayak dipasung. Nggak sampai dipasung, tapi cuma disekap di kamar. Ya karena temen ini udah punya teman-teman, dia juga lapor ke gua juga koordinasi sama teman-teman di Batam. Akhirnya datanglah teman-teman ormas yang di Batam, ngedatengin rumah orang tuanya. Bukan ngerusak, bukan apa, diskusi, ya. Mediasi sama orang tuanya bahwa di Indonesia itu ada hukum, ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara diberikan kemerdekaan penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Dah, sudah mediasi, ini anak dilepas sama orang tuanya nih. Kembali ke Pekanbaru kan, kerja lagi. Baru seminggu didatengin sama orang tuanya. Anak ini dibawa ke gereja di Pekanbaru. Gereja gede. Kerjanya gede. Gua lupa lah nama kerjanya apa. Tahu. Ketika ketika cewek ini dibawa ke gereja itu untuk disidang sama pendeta di situ, cewek ini komunikasi terus sama gua. Ya, dia bilang kok nanti jam 7 saya mulai ini. Ya udah, nanti jam 7 lu telepon gua aja tapi gua nggak usah ngomong. Ya gua dengerin pendeta tuh ngomong apa gitu. Ketika pendeta untuk ngomong apa, gua balas pakai ayat apa gitu. Jadi cewek sambil ngeliat handphone jawab pendeta gitu lah. Bantu kasih jawaban. Lama-lama ketahuan sama pendetanya. Oh kamu lagi sama siapa gitu kan? Akhirnya sama pendeta suruh dimatiin handphonenya. Tapi teman-teman kita yang di Pekanbaru udah di depan gereja, ya ada yang dari ormas, dari mana gitu, udah di depan gereja nungguin. Ini kalau disekap nggak keluar-keluar nih, masuk berita nih. Udah pegang handphone begini nih.
Terus akhirnya gua telepon temen gua yang di Pekanbaru, mantan pendeta. Mantan pendeta. Dia telepon ke pendeta di Pekanbaru yang senior, yang paling senior. Akhirnya pendeta yang senior ini telepon ke pendeta yang di gereja itu. Lu harus lepas, lu kalau nggak lepas lu nanti masuk berita lo, penyekapan lo gitu. Akhirnya pendeta angkat tangan, lepas, mau dibawa sama orang tuanya balik ke Batam. Ya ada mediasi lagi lah di situlah sama teman-teman ormas. Akhirnya orang tuanya lepas, orang tuanya balik ke Batam. Ya kejadian itu selesai. Udah, gua nggak ada kabar lagi nih. 2 bulan kemudian, gua dikirimin foto sama cewek itu. Lagi jalan-jalan di Danau Toba. Sama siapa? Sama orang tuanya. Oh, udah damai. Udah damai. Udah damai. Nah, jadi mau berapa lama sih orang tua begitu? Gue cuma ngajarin anak itu, lu harus bayain orang tua. Lu harus tunjukin lu lebih sayang, lu lebih hormat, lu lebih perhatian gitu. Gue cuma ngajarin begitu. Dilakuin sama cewek itu. Ya alhamdulillah. 2 bulan udah selesai. Ada yang 3 bulan, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 8 tahun. Mau contohnya 8 tahun? No, di belakang lu, no. Cimel. Sampai sekarang ditolak sama orang tuanya. Ada. Jadi tidak semua yang kita takutkan terjadi. Ada yang terjadi juga banyak yang tidak terjadi. Cuma tinggal bagaimana kita memperlakukan orang tua kita dengan lebih baik. Kalau orang tuanya tetap nggak mau nerima kita dan segala macam, ya sudah. Yang penting kita sebagai anak tetap berusaha. Sudah berusaha. Itu aja. Jangan terlalu takut apa yang belum terjadi gitu. Karena stigma orang tua zaman dahulu kan itu kok yang reformasi itu tahun 90 kan kita kan kaum minoritas kan ya tahu sendiri lah. Betul. Tahu gua. Iya. Masih ada orang tua kita yang ngomong apa? Lu mau masuk agama apa aja silakan asal jangan Islam. Iya. Ada kan? Langsung straight kayak gitu. Kenapa? Dari mana? Ya itu. Dari mana pikiran begitu? Trauma yang mereka kan? Bukan. Jadi? Dari Belanda. Oh ya? Waktu zaman Belanda masih di sini, kan banyak orang tua kita mungkin kakek buyut kita yang mereka Nasrani ya. Nah, yang apa? Yang dagang dengan orang Belanda. Ya kan? Orang Cina kan banyak dagang. Banyak. Ketika mereka banyak dagang sama orang Belanda, otomatis kan mereka banyak menyerap budaya orang Belanda. Dan Belanda pada saat itu membagi 3 warga negara. 1 bangsa Eropa, yang kedua bangsa Asia Timur Jauh. Cina, India, Arab. Bangsa ketiga Bumi Putra. Nah, yang ini nih diadu domba nih sama Belanda. Kenapa diadu domba? Supaya mudah dikendalikan. Benar. Lu ngomong sama orang Cina, orang pribumi begini-begini, orang Islam tuh begini-begini, dihasut sama orang Belanda, orang Cina percaya. Itu yang terbawa-bawa sampai ke orang tua kita sekarang gitu. Makanya masih ada kalimat, lu mau masuk agama apa aja silakan asal jangan Islam. Iya. Ini digituin, pernah? Iya. Nah, kan pernah. Ya udah. Itu dari situ. Nah, kita sekarang yang harus bisa ya meluruskanlah orang tua kita. Islam tidak seperti yang mereka gambarkan. Justru Islam itulah aturan untuk seluruh umat manusia. Kalau seluruh umat manusia ikut Islam, ikut aturan Islam, insya Allah semua manusia itu masuk jannah, masuk surga. Masuk surga ya. Insya Allah dengan mengikuti aturan Islam loh ya. Itu yang dibilang itu ya kok apa? Rahmatan lil alamin. Maksudnya untuk semua alam semesta. Sekarang Allah Subhanahu wa taala juga pernah nanya dalam Quran. Istilahnya bisa nggak Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan semua manusia ini muslim di bumi? Bisa nggak? Harusnya bisa lah. Gampang lah. Iya. Iya kan? Tapi kenapa enggak? Iya. Nah, ya buat kita untuk menghadapi mereka, buat kita supaya kita berdakwah. Gitu. Iya. Caranya kita berdakwah apa? Yaitu dengan menunjukkan akhlak Islam. Nah, Islam itu diturunkan untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu tujuannya. Jadi banyak salah paham di luar Islam itu yang menuduh Islam begini-begini, menindas wanita harus pakai hijab. Mereka nggak baca Bible-nya sendiri. Di Bible-nya sendiri juga wanita-wanita juga pada berhijab. Pernah nggak lo lihat lukisan Maria nggak pakai hijab? Ibunya Yesus pernah? Pakai hijab kan? Iya. Kenapa malah sekarang Kristen yang nggak pakai hijab? Iya. Padahal Paulus aja nyuruh hijab, pakai hijab. Paulus loh padahal. Iya, biarawatinya ya. Nah, kalau biarawati kan mereka selibat. Selibat ya. Tapi Paulus di 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6. Wanita yang berdoa dan bernubuat harus bertutup
bertudung. Kalau nggak bertudung, lebih baik mencukur rambutnya. Botak dong. Suruh botak. Apa begitu? Termasuk aurat ya. Nah, berarti nanti mereka bilang, oh itu kan tradisi. Nah, seperti gue bilang, tradisi itu pasti berasal dari suatu ajaran. Iya. Bisa jadi ajaran itu ajaran dari Nabi. Nah kalau dari Nabi kan berarti kan dari Tuhan gitu. Iya. Tuh 1 Korintus 11:5-6. Perempuan nggak pakai kerudung suruh botak. Oh, itu termasuk menghina kepalanya ya? Iya. Jadi kalau begitu kan, buat wanita rambut itu adalah aurat. Iya. Supaya tidak terlihat, ditutup atau dibotakin sekalian gitu maksudnya. Maka haruslah ia menundungi kepalanya. Iya. Sebab. Nah sekarang yang kelihatan seperti apa orang-orang pada zaman Yesus kan malah orang Islam. Perempuan Islam yang pakai hijab. Yahudi juga lebih ketat loh. Oh iya. Perempuan-perempuan Yahudi aliran tertentu yang ortodoks itu seluruh tubuh ketutupan, yang kelihatan cuma matanya doang. Bukannya di Google ada ortodoks Yahudi. Ortodoksnya Yahudi. Kayak gini nih. Kalau kayak Iran itu tuh bukan Islam ya kok ya? Kayaknya. Iran ada yang Islam, tapi kalau di Iran banyak kan Syiah ya. Ya, Syiah itu apa? Syiah itu sebenarnya adalah kelompok yang memisahkan diri dari Islam pada saat Nabi Muhammad SAW meninggal. Mereka memisahkan diri hanya gara-gara mereka pengennya yang jadi pengganti Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan mereka? Enggak juga, Ali bin Abi Thalib ini menantunya Nabi. Oh. Mereka mintanya Ali bin Abi Thalib yang jadi apa? Jadi penerusnya. Nabi terakhir bukan gitu? Bukan Nabi, penerus. Oh, penerus. Jadi pemimpin pengganti gitu lah. Iya. Soalnya aku lihat mereka ibadahnya kayak ada jingkrak-jingkrak gitu. Iya. Nah, kebanyakan, hampir semua ulama Islam itu menganggap bahwa Syiah itu bukan Islam. Hanya sebagian kecil orang ulama Islam yang menganggap Syiah itu masih Islam kalau mereka tidak melaknat sahabat-sahabat gitu. Oke. Nah, karena melaknat sahabat ya termasuk melanggar Quran. Makanya hampir semua ulama bilang itu bukan Islam. Tapi Syiah itu juga banyak sektenya. Kalau nggak salah ada 24 sekte. Dari mulai yang paling lembut sampai yang paling keras gitu. Nah, kalau Turki itu yang itu ya kok, itu termasuk banyak muslimnya ya, Turki itu malah kalau boleh dibilang apa ya, sekuler ya mereka ya. Kan mereka juga sama dogi kan nggak begitu. Iya. Nah itu yang sama anjing tidak terlalu najis itu mereka mengikuti mazhab lain. Apa itu? Bukan mazhab yang diikutin di Indonesia. Di Indonesia kebanyakan kita mengikuti mazhab Syafi'i. Syafi'i. Nah, jadi mazhab yang populer di Islam itu ada 4. Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki. Mazhab nih maksudnya? Mazhab itu pemikiran. Oh, pemikiran. Ragi. Pernah dengar? Pernah dengar. Ragi Farisi, Ragi Saduki, nah itulah. Ragi itu juga kalau di Islam mungkin bisa disebut sebagai mazhab gitu. Itu kayak lebih dari imam, bukan? Enggak. Jadi kayak sekolah pemikiran gitu lah. Sekolah pemikiran. Sekolah agama. Bentar. Terus infonya kalau sorry. Apa tuh kok? Yang tidak sorry sebentar. Hanafiyah, air liur anjing itu najis. Tubuh anjing tidak najis. Mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki sepakat air liur anjing adalah najis dan beberapa di antara mereka juga menganggap tubuh anjing juga najis. Sebentar ya. Sebenarnya kan kalau kayak najis itu kan tinggal dicuci kan? Iya. Cuci dengan 7 kali cuci yang 1 kali dengan tanah. Oke. Nah, itu aja. Nggak ribet sih. Sebenarnya nggak ribet. Cuma orang kenapa pada takut gitu kok? Gini, karena ternyata menurut ilmu pengetahuan juga di dalam air liur anjing itu bisa terdapat ratusan bakteri, ya. Yang bisa menghilangkan bakteri itu justru malah unsur tanah gitu. Itu yang mempelajari malah profesor. Kalau nggak salah namanya Profesor Robert Sam kalau nggak salah.
Oke. Dia akhirnya masuk Islam gara-gara mempelajari air liur anjing dan Quran dan Islam. Jadi dari mana Nabi tahu bahwa yang bisa mematikan bakteri yang ada di dalam liur anjing itu adalah unsur tanah? Kalau informasi itu tidak berasal dari yang menciptakan langit dan bumi gitu. Terus kan biasanya kalau hewan gitu kan kok, kan pasti kayak mau anjing, kucing atau hewan apa? Anjing tuh yang paling dekat sama manusia loh. Iya. Katanya dulu apa ya, asal usulnya apa gitu, ada berkaitan gitu. Apa? Lupa aku. Misalnya kayak katanya anjing tuh terbuat dari apa gitu, aku lupa. Terbuat dari apa? Nggak tahu, aku lupa. Pokoknya ada satu bacaan gitu, aku pernah baca. Gua nggak pernah baca yang begitu. Lupa aku. Di dalam Islam, anjing boleh dipelihara, tapi hanya untuk istilahnya untuk apa? Yang berburu atau hanya untuk menjaga rumah. Pelindung. Tapi itu pun di luar rumah. Oh, kucing boleh. Kalau kucing malah sebenarnya boleh dikatakan hewan yang paling disukai Nabi. Kan dia bertaring padahal. Iya. Ya kan, ya boleh dipelihara tapi kan nggak boleh dimakan. Ya memang sih. Kalau dimakan haram. Nggak boleh, kan bertaring. Iya. Beda apa istilahnya? Beda perlakuan malah. Kalau di Turki malah kucing malah tempat istimewa. Hampir di semua tempat mereka sana ada kucing. Oh, kasih makan, kasih ini. Mereka sangat familiar atau sangat bersahabat sama kucing. Ya kayak gitu-gitu sih nggak terlalu bagaimana ya. Tapi maksudnya kalau yang masalah anjing apa segala macam itu tergantung daripada orang Islam di situ tuh ngikutin mazhab siapa gitu. Kan yang bilang nanti sholatnya nggak sah. Nggak sah, ya tinggal cuci. Iya. Tinggal cuci. Jadi di Islam itu memang kalau dilihat, banyak amat sih aturannya gitu kan. Tapi di Islam juga ada aturan, ada solusi. Ada aturan. Kalau ada halangan, solusinya bagaimana? Itu di Islam semua ada. Apa kok 5 rukun Islam tuh apa aja? Syahadat, Iya. sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Oh, itu kalau mampu. Ya kalau mampu aja. Kalau zakat tuh maksudnya ada hitungannya? Ada hitungannya dan yang memenuhi syarat aja. Baru keluarin tuh zakat. Berapa persen? 2,5%. Oh. Nah, tapi nanti ada ketentuan. Kalau dia profesinya apa, zakatnya 5%. Kalau dia profesinya apa, zakatnya 10%. Tapi ada juga nanti zakat yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarin ketika mau Lebaran, Idul Fitri. Yang kita keluarkan adalah berapa ya? 2,5 kali liter beras dari yang beras yang biasa kita makan. Oh, makanan. Iya. Tapi lu bisa ganti dengan uang. Oh. Misalnya lu biasa makan beras yang harga berapa? Sekilo. 15.000. Ya 15.000 kali 2,5 gitu. Oh. Iya sih. Cuman memang dari dulu itu kok. Ya 2,5 kilo atau 3,5 liter beras per orang. Cuman memang dari dulu setiap aku pulang sekolah lah, dari zaman pulang sekolah, dari sampai sekarang, pokoknya kalau tiap dari luar, kalau pulang ke rumah mau pulang ke kos, kalau belum mandi, pasti cara bersihinnya mirip kayak wudhu. Itu secara tidak langsung nggak ngerti. Maksudnya jadi kayak aku pasti bersihin muka, telinga dalam, siku ke bawah, lutut ke bawah. Siapa yang ngajarin? Nggak ada. Kayak aku merasa kalau gitu, udah aku bersihin kayak gitu, kayak lebih enak aja. Udah cukup ya. Iya. Ya bisa jadi tuh kayak apa ya? Kayak apa ya? Naluri atau insting ya? Iya mungkin ya. Nyokap gua aja, yang bukan muslim. Kenapa ketika setiap maghrib selalu nyuruh anak-anaknya masuk rumah? Iya. Kenapa? Lu juga nyokap lu? Awas. Di Islam tuh ada jawabannya. Banyak setan, katanya banyak setan lagi berkeliaran katanya. Karena ketika maghrib itu adalah waktu yang frekuensinya paling kuat untuk jin-jin. Bukan jam 3 pagi kok? Enggak, jam 6 sore pas maghrib itu. Oh. Makanya kalau maghrib disarankan orang juga tidak nyetir. Iya. Ya kan? Karena ada perubahan cahaya alam kan. Iya. Pandangan orang juga beda. Kebanyakan orang kecelakaan terjadi pada waktu maghrib. Pandangan orang juga agak-agak gimana gitu. Terus aku perhatikan kan, ketika Lebaran, hari pertama pasti sholat id kan. Kenapa pada saat sholat id itu istilahnya bumi ini kayak hening gitu? Iya. Kenapa ya? Kayak pohon nggak gerak, nggak ada angin, pokoknya semua ibadah gitu. Wah, kalau itu gua nggak bisa jawab ya. Kalau kenapa pohon pada... Iya kan? Kok perhatikan kan? Bener kan? Kok perhatian gitu nggak? Gua nggak merhatiin sampai ke situ sih. Oh. Nggak sampai ke situ gua merhatiinnya.
Yang gue inget itu cuma dari kecil apa? Kalau sebelum Sinja pasti banyak hujan. Iya, rezeki banyak katanya. Tapi banjir juga banyak. Iya kan? Iya. Jadi kalau di Islam itu kita sebenarnya nggak dianjurkan untuk berpikir ke situ. Oh gitu. Islam kita ini hanya berserah diri kepada Allah. Gitu aja. Iya. Cuman jujur kok, maksudnya aku dari dulu maksudnya tipikal orangnya yang kayak ya ikhlas aja gitu. Ya bukannya nggak takut mati ya, maksudnya ya kayak ya udah mau apa lagi gitu. Iya. Maksudnya kayak apa sih yang mau dibawa gitu. Apa sih mau dicari? Ya aku dari dulu selalu mikir gitu kok. Makanya kalau ditanya mama kan, pokoknya aku paling nggak takut mati orangnya. Nah, sekarang gua kasih tahu nih. Di Islam, di Quran malah, di Quran surat Al-A'raf ayat 172. Sebelum kita, lu sama gua nih, sebelum kita dilahirkan jadi manusia, ruh dan jiwa kita itu dulu udah pernah syahadat. Di alam yang beda. Di alam ruh. Alam ruh. Ya, di alam ruh kita udah pernah syahadat. Kita dulu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah aku ini Robmu? Rob. Tuhanmu. Robul alamin. Nah, kita dulu manusia, roh kita dulu sudah pernah ngaku bahwa Rob kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita lahir, kenapa nggak bawa iman itu? Kita udah lupa, kita nggak tahu gitu. Kita kayak mulai dari nol lagi. Nah, ketika kita lahir di keluarga muslim, ya orang ini tetap menjaga tauhidnya di mulutnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau di keluarga muslim. Nah, kalau kayak dulu kita, lu lahir di keluarga Buddha, lu nggak kenal Islam. Iya. Gue juga begitu. Ketika gue gede dikit, sama nenek gue, sama nyokap gue dibawa ke gereja. Gue dikafirkan jadi orang Kristen. Lu dikafirkan jadi orang Buddha. Ya bawaan lahir sih. Tapi bawaan lahir sebenarnya kita fitrah. Oke. Fitrah dalam arti apa? Kita lahir bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Artinya kita kan hanya bisa berserah diri kepada pencipta kita. Iya. Betul nggak? Berarti kita tuh fitrah dalam arti itu kita muslim sebenarnya. Muslim orang yang berserah diri kepada pencipta kita. Pasrah diri ya. Ya. Iya. Kita besar karena kita dititipkan kepada orang tua kita kan. Nah. Iya. Mana Jan? Balik. Hati ya. Hati-hati loh. Yuk. Oh ya, siap bang. Besok nyembelih? Besok nonton aja. Oh nonton aja. Kirain lu ikut nyembelih. Hati-hati ketendang sapi. Aku besok juga. Aku udah telanjur bayar itu kurban. Lu kurban? Iya. Siapa yang suruh? Enggak, maksudnya makanya kayak lagi mau mantapkan kalau bisa hari ini aku harus bisa bersyahadat gitu. Widih. Enggak, kok bisa inisiatif kurban tuh dari mana? Gak ada, kayak dari hati aja. Pengen aja. Masya Allah. Selagi masih mampu gitu. Keren itu. Cuman itu ya domba, bukan sapi. Nggak apa-apa. Yang penting bukan daging dan darahnya. Yang penting ketaatan lu gitu. Bukan dilihat dari seberapa berat kilonya. Iya. Oh gitu ya. Kalau kurban ya, bukan seberapa besar dagingnya ya. Enggak, darah dan daging hewan kurban kita itu bukan itu yang apa namanya mendapatkan keridhaan dari Allah, tapi ketaatan kita untuk melakukan kurban. Gitu. Emangnya Allah tukang daging apanya? Dulu aku mikirnya gini kok, kayak kita berkurban tuh kayak sesembahan ya. Bukan. Nah, lu bedanya gini. Tadi yang Yahudi kan ku cerita. Iya. Kalau orang Yahudi kurban hewan hanya untuk mereka yang berdosa tapi nggak sengaja. Iya. Tapi kalau yang dosanya sengaja harus bertobat. Kalau di Islam kita berkorban untuk siapa? Untuk sosial, untuk bagi-bagi kepada orang yang nggak bisa beli daging, nggak bisa makan daging. Nabi sudah dilakukan itu. Sudah. Sudah. Manusia kan memang butuh protein hewani. Bantu sesama ya. Bantu sesama. Yaitu Islam itu gimana ya? Ajarannya tuh kalau orang Barat bilang ajaran Nabi Muhammad SAW tuh ajaran orang jenius gitu. Jeniusnya kenapa? Satu, ketika kita bersyahadat, kita meriset hubungan kita dengan pencipta kita. Ya, ketika kita sholat juga sama, kita mendekatkan diri, kita selalu mengingat pencipta kita. Ketika kita zakat, urusannya kan dengan sosial, ya kan? Kita berbagi, menyeimbangkan antara kaya dan miskin gitu. Ini bisa dijembatani dengan zakat.
Puasa juga begitu. Selain kita taat, kita juga menyeimbangkan, kita merasakan orang yang nggak bisa makan gitu. Kita merasakan kelaparan mereka, kita juga taat kepada perintahnya. Jadi di Islam itu perintahnya benar-benar memang khusus buat manusia gitu. Manusia dan sesama manusia. Aturan Islam. Jadi kalau Kristen, gua tanya, ada ajaran kan, kasihilah musuhmu. Pernah dengar? Pernah dengar. Kalau ditampar pipi kanan, kasih. Ya, pipi kiri. Pernah cobain? Enggak. Kenapa? Sakit lah. Oh, sakit. Kalau ditampar pipi kanan, lu apain? Tonjok. Ya selain manusia lah, pasti tonjok balik kan. Nah, jadi itu bisa jadi, itu yang dianggap ajaran Yesus, bisa jadi itu adalah ajaran yang disisipkan oleh penguasa pada saat itu. Contoh, gua penjajah Belanda, datang ke Indonesia, bangsa Indonesia nih, belum merdeka kan? Iya. Hasil buminya kan gua ambil. Iya. Habis itu lu gua kasih kitab, baca ya, kasihilah musuhmu. Oh. Musuh lu siapa waktu itu? Iya. Kayak gitu. Nanti ada lagi tuh, Bible Negro. Nih. Oh gitu ya? Ini Bible Negro. Khusus buat bangsa kulit hitam yang jadi budak waktu itu, dikasih Bible itu, tapi pasalnya dibuang-buang. Oke. Ada yang tidak boleh dibaca sama budak-budak kulit hitam itu. Kenapa? Ya supaya mereka nggak berontak. Lah itu ada salib warna Ada lagi? Nah, itu Ada lagi? kaum apa tuh? Hah? Kaum Ada pelangi? lagi Bible. Kaum pelangi? Ini baca nih. Apa nih? Oh ya, a gay Bible ya? Boleh difoto nih. Foto lah. Wih, homosexuality in the Bible tuh. Nah, mumpung foto nggak bayar, Was foto first aja. mentioned in the Bible in 1946. Nah, Bible ini diambil dari King James Version. King Pernah nggak? James ya? King James ini orang LGBT, orang lagi bete. Iya. Dia adalah seorang bisex, Iya. nikah dengan wanita, tapi dia juga seorang gay. Iya. Sama teman-temannya gay, dia disebut Queen James. Queen James, iya. Ada ya? Jadi Bible itu bisa bongkar pasang. Yang buat kaum tertentu ada, yang buat budak ada. Nah kalau Quran mana bisa begitu? Nggak ada. Iya, aku jujur, maksudnya walaupun aku nggak terlalu memperdalam Al-Quran ya, sama semua. Sama, Iya. semua negara semuanya sama, Cuma 114 beda surat. bahasa doang. Nggak ada perbedaan sedikit. Perbedaan terjemahan lah ya. Yo, kalau terjemahan kan pilihan kata-kata. Iya, tuh. Ada perbedaan cara baca. Nah, Kalau tafsir sama? tafsir banyak. Oh banyak Tafsir ya? banyak. Tapi ada perbedaan Quran tuh di seluruh dunia tuh hanya perbedaan cara bacanya. Yang tadi gue bilang Malik Yaumidin sama Malik Yaumidin. Ada memang Quran yang tanda bacanya ada yang panjang ada yang pendek. Tapi maknanya sama nggak berubah. Yang satu raja satu penguasa. Gitu. Ya lebih kurang ya. Iya. Hanya karena panjang pendek. Ini Memang temanku sempat bilang sama aku tuh yang muslim. Nih, dia bilang, lu bayangin nih. Al-Quran tuh seluruh dunia dibakar, dia bilang. Tetap nanti pasti jadinya seperti itu lagi. Akan ada lagi. Karena banyak para penghafiz-hafiz Al-Quran. betul. Karena banyak Quran. Coba kalau Bible yang dibakar Karena semuanya. kita mencatat Al-Quran tuh dari Hafalan. ya. Benar ya? Bener. Semua Quran. Semua. Yang buku, yang di komputer, yang di laptop, semua dimusnahin deh. Ya, paling sebentar, nggak paling 2 hari juga udah jadi lagi. Iya. Jutaan orang hafal Quran. Oh, iya, Tapi bener. kalau Bible, Enggak semua Bible dibakar. Yang di HP dimusnahin, yang di handphone, yang di laptop dimusnahin. Bakal ada lagi nggak? Ya susah sih bikin. Nggak ada lagi, nggak ada yang hafal. Iya. Soft copy-nya semua dibuang, hard copy-nya semua Tapi jujur dimusnahin. kok, maksudnya waktu aku ikut ya dulu pernah ke gereja, maksudnya itu kadang ada beberapa pertanyaan aku tuh kayak nggak ada jawaban, Nggak terjawab. cuma jawabnya diimani aja. Iya. Padahal Imani saja ya. iya. Padahal zaman sekarang udah ada BRI, udah ada Flash ya. Nggak imani doang kan sekarang ya. Iya. Nah kalau aku kan tipikalnya kan pemikir, cari tahu sebab akibat asal usul. Terus kayak ya, kok Islam kayak gini? Ternyata nggak sejelek yang dilihat. Bukan nggak sejelek ya, maksudnya bukan seperti Islam itu memang yang paling banyak difitnah. Iya. Makanya lu sering kan dengar Islamofobia? Pernah dengar Kristenfobia nggak? Jarang. Nggak ada. Iya. Yang ada cuma Islamofobia. Orang kayak alergi ya. Lihat orang muslim langsung kayak ih apa ya kan? Itu. Karena mereka nggak tahu ajarannya, yang mereka tahu hanya apa ya, propaganda.
Cuman kalau dari buku Sirah Nabawiyah yang kubaca itu walaupun belum sampai habis, ya maksudnya intinya kenapa Nabi Muhammad itu diturunkan ke dunia ini ya karena setelah Nabi Isa tuh udah banyak penyimpangan dari terhadap ayat-ayat atau apa Injil-Injil. Betul. Udah pernah dengar ada ayat yang tidak asli dalam Bible? Pernah baca doang. Lu belum banyak nonton video gua kayaknya nih. Ada tapi kadang beberapa aja. Kalau nonton banyak video nonton gua, banyak nonton video gua pasti lu pernah lihat Bible yang Katolik punya malah. Iya Katolik, benar. Nah, ada ayat ini pasti tidak asli. Itu catatan kaki kan? Catatan kaki. Jujur kan? Iya. Nah, ada di sini kitabnya. Terus disuruh yang mau jadi pendeta belajar itu. Berarti pastor yang ngajarin, yang khotbah di belakang mimbar tahu kan? Iya. Bahwa dalam kitab dia ada ayat yang pasti tidak asli. Iya juga ya. Ya, pasti tahu lah. Ya kenapa dilanjutin terus gitu? Ya buat mereka nggak penting itu yang begitu. Yang penting mereka percaya Yesus. Gitu. Iya. Kalau aku sih percayanya itu kok. Maksudnya ya sebagai profet lah. The messenger sebenarnya. Iya. Padahal di Bible-nya mereka sendiri juga Yesus nggak pernah ngaku Tuhan. Yesus ngakunya nabi. Orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus nyebut Yesus juga nabi. Dan Yesus pernah berdoa kan waktu dia lagi ini kayak bunda atau apa gitu ya? Iya. Berdoa kepada itu yang sujud itu kan doa. Bapa. Iya. Yang sujud itu kan doa. Minta jangan disalib. Benar. Nah kalau minta jangan disalib berarti dia nggak rela dong salib kalau gitu. Iya. Gitu. Ya logikanya masa ya kalau orang bilang kan Tuhan menjelma jadi manusia kan? Iya. Kalau menjelma jadi manusia, kalau memang benar ajaran bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu untuk nebus dosa manusia, berarti ketika Tuhan itu menjelma jadi manusia, manusia Tuhan itu tahu nggak dia bakal mati di atas kayu salib? Harusnya tahu dong. Iya. Tapi kok kenapa dia minta kalau bisa gue jangan disalib? Iya, malah Kan dia berdoa. kalau bisa, lalu karena cawan ini daripada aku. Kan artinya kalau bisa gue jangan disalib dong. Iya. Kenapa minta jangan disalib? Itu yang aneh. Iya sih. Itu makanya berarti ada ajaran Yesus mati di atas kayu salib buat tembus dosa itu adalah ajaran belakangan. Perjanjian baru berarti. Ajarannya Paulus. Terus yang bikin salut itu di Al-Quran tuh pernah kayak baca sekilas yang ada gunung berapi di dalam laut. Nah, sekarang kita ngomongin sains nih, dalam Quran nih. Tadi kan gue di awal-awal bilang bahwa pondasi daripada sebuah agama kan kitab sucinya. Iya. Ketika ada kitab suci yang ditulis 1500 tahun yang lalu, 1400. Ya, kira-kira segitulah. Dibenarkan oleh sainsnya baru zaman sekarang. Berarti karangan siapa itu? Zaman segitu manusia emang udah bisa berpikir. Nah, itu dia. Gunung dalam api, ada sungai dalam api dalam laut. Api dalam laut. Ya, terus kemudian ada sungai di dalam laut, ada laut yang tidak bisa bersatu. Benar. Gunung disebut sebagai pasak. Pasak, iya. Besi diturunkan dari langit. Iya. Big Bang. Alam semesta mengembang. Iya. Embriologi. Apalagi? Masih banyak. Jumlah kromosom sel dalam tubuh manusia juga disebutkan. Terus kemudian apa lagi? Tentang lebah, tentang apa? Setiap makhluk hidup diciptakan dari air. Itu semuanya ada di Quran dan terbukti baru sekarang. Terus kayak relate gitu kok. Kalau nabi-nabi dulu, kayak mukjizatnya tuh visual. Kayak Nabi Nuh bisa membelah laut. Nabi Isa bisa apa? Menghidupkan orang mati ya. Nabi Isa. Menghidupkan orang apa? Nabi siapa? Orang buta ya, menyembuhkan orang buta ya. Nabi Isa. Menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang kusta, membangkitkan orang mati. Iya. Nabi Musa membelah laut. Kalau mereka percaya Nabi Musa membelah laut, giliran di Islam Nabi Muhammad SAW membelah bulan, dikritik gitu. Kalau aku lihatnya di zaman Nabi Muhammad itu mukjizatnya itu Al-Qur'annya. Loh, iya, kalau Al-Quran ini mukjizat terbesar ya. Karena mukjizat ini yang sampai sekarang masih bisa kita lihat, kita bisa pegang, kita bisa baca. Iya. Dan Quran ini memang nanti yang menjadi saksi kita juga gitu. Kita jadi manusia seperti apa selama di dunia gitu.
Tapi selain itu juga Nabi Muhammad SAW juga diberi izin melakukan mujizat yang visual. Membelah bulan, macam-macam. Oh ya. Memberi makan orang banyak. Iya. Ada juga, cuman kan itu adanya di hadis. Orang Kristen kalau ngelihat hadis, kayak orang gimana gitu. Karena mereka nggak punya hadis. Padahal Bible mereka juga cuma sekelas hadis gitu. Padahal hadis yang tidak diterima karena penulisnya nggak jelas gitu. Iya. Tapi kalau di Islam kan sumber hukumnya kan dari Quran, hadis, sahih, ijma ulama, qiyas. Gitu. Nah ini semua tradisi yang mereka tidak punya, gitu, yang Kristen nggak punya. Nah, padahal kalau mujizat juga banyak. Nabi Muhammad SAW juga Isra Mi'raj itu juga mujizat. Gitu. Katanya pada saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu dia kan berdiri memimpin itu ya. Sholat Nabi-Nabi. Ya. Katanya semua Nabi berdiri di belakang dia. Iya. Semua yang dari awal katanya. Benar ya? Benar. Itu berarti maksudnya Nabi Muhammad menceritakan kepada sahabatnya gitu. Setelah dia turun lagi. Iya, ya itu kan ada di hadis, yaitu diceritakan kepada sahabatnya. Nah, sahabat yang istilahnya sudah kenal bahwa Nabi ini kan sebelum diangkat jadi Nabi, Nabi Muhammad SAW itu kan sudah punya gelar. Apa itu? Namanya apa? Gelarnya Al-Amin. Al-Amin artinya apa? Orang yang terpercaya mulutnya. Jadi orang ini nggak pernah bohong gitu. Itu gelar dari orang-orang Arab. Iya, dari orang-orang Arab Quraisy. Sebelum Nabi diturunkan Quran, Nabi Muhammad SAW sudah dikasih gelar Al-Amin. Al-Amin itu berarti dia nggak pernah bohong, gitu. Nah, ketika dikasih Quran, yang mengkritik juga orang-orang sekitar situ, yang masih menyembah berhala, ya otomatis mereka nggak terima. Ada yang terima, ada yang enggak gitu lah. Nah, yang nggak terima, akhirnya bersama-sama Nabi, setelah 13 tahun di Mekah, baru mereka hijrah. Setelah hijrah, baru yang kafir Quraisy ini yang akhirnya menjadi perang. Gitu. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya ini perang dalam rangka membela dari orang-orang kafir yang nggak terima ini. Perang, nanti giliran Mekahnya udah dikuasain sama Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, sudah menjadi kepala pemerintahan, nabinya, baru nanti ada perang dengan Romawi, perang dengan Persia. Gitu. Tapi itu pun apa istilahnya ya, setelah Nabi nggak ada. Gitu. Terus kan waktu sholat tuh kan dibacaannya apa namanya? Yang baca surat-surat itu kan? Yang wajib dibaca adalah Quran surat Al-Fatihah. Katanya waktu sholat itu kan kita baca surat-suratnya, itu artinya kayak udah minta pengennya kayak hidup seperti Nabi Muhammad gitu ya. Jadi kayak pasti pengennya seperti kayak Nabi Muhammad, pasti kayak bakal ya itu Nabi Muhammad kan dulu pasti banyak masalah, ya kan? Maksudnya kita pengen banyak masalah itu gimana? Iya katanya waktu sholat tuh arti bacanya seperti itu katanya. Kita udah minta masalah. Enggak ya? Enggak gitu. Justru kalau Al-Fatihah itu artinya ya kita hanya selain daripada memuji Allah SWT, kita minta ditunjuki jalan yang lurus. Kenapa minta ditunjuki jalan yang lurus? Karena hati manusia ini kan iman bisa naik turun. Iya kan? Iya. Nggak usah Islam lah, orang Kristen juga imannya juga bisa naik turun kan. Setiap manusia imannya bisa naik turun, makanya kita selalu minta ditunjuki jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siapa? Allah SWT. Ada ayatnya. Ada ya? Ada. Itu di Quran surat Maryam ayat 36. Itu adalah jalan yang lurus. Allah SWT sendiri jalan yang lurus. Terus kita juga minta supaya kita tidak menjadi umat seperti umat sebelumnya yang dilaknat, yang tersesat. Ya, itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Iya. Gitu. Ya itu hanya seperti doa Bapak kami lah gitu kira-kira. Nah setelah itu nanti ini yang rukunnya aja ya. Setelah itu kita bisa baca Quran surat-surat yang lain. Silakan sesuka dengan ini sesuai kita. Fungsinya. Iya. Nah, itu biasanya nanti ada imamnya gitu. Tapi kan kita juga bisa sholat sunnah di luar yang fardu. Yang sunnah macam-macam. Kita mau baca Quran surat apa aja terserah. Tapi yang wajib hanya Al-Fatihah. Berarti kalau kayak tadi kayak pertama kali aku bilang ke Koko itu, waktu nonton di YouTube lihat orang bersyahadat atau lihat jin bersyahadat aja hatiku bergetar, itu berarti udah kolbu ya? Sudah tanda-tanda. Makanya tadi gue bilang tanda-tanda, iya. Itu maksudnya kolbunya ya, bukan? Enggak, bukan kok. Kalau kolbu ini kan menyimpan memori. Iya. Kalau bergetar itu dalam arti ya, lu semuanya udah kayak tersentak. Iya, udah disentuh. Terus kayak langsung mata jadi berkaca-kaca. Padahal kayak, ada eksperimen di luar negeri.
Orang yang nggak pernah sama sekali dengar Quran, suruh pakai earphone, suruh dengerin Quran, bisa nangis. Oh. Dari mana ceritanya? Ngerti artinya juga enggak, cuma denger lantunan doang. Nadanya doang. Bisa nangis. Lah gimana ceritanya? Gitu. Apalagi orang kalau lagi sholat ya bisa nangis. Oh, kalau lagi sholat, apalagi lu sholat sendiri, sholat sunnah nih, lu pengen sesuatu, lu lagi galau, lu sholat bacaan Quran dan lu ngerti artinya, lu bisa nangis. Gue udah pernah ngalamin sama gitu. Oh iya. Bener. Iya. Bener. Kita bacaannya kita tahu, artinya kita tahu, wah itu. Makanya juga orang yang dibilang istilahnya orang yang mendapat hidayah itu ya salah satu adalah orang yang mendengar Quran dan hatinya bergetar. Itu udah tanda-tanda loh. Iya, aku bayangin aja kayak dulu waktu ikutin mantan pergi gereja hampir 2 tahun. Ya nyanyi. Ya. Ke GPCC pernah. Oh, oke. Ke GMS di CP pernah. Terus yang apa lagi? NDC pernah, yang di CP. Mall yang sini kan. Ya. Terus yang di Pekanbaru. Ya udah kayak seru kayak konser sih jujur. Iya, memang menyenangkan kalau buat anak-anak muda menyenangkan. Iya. Cuma nggak kena di hatiku kok. Iya. Ya gue udah berapa tahun. Pokoknya yang bikin aku ke-trigger tuh gara-gara itulah, maksudnya calon. Dia pernah ngomong gini ke aku. Kamu boleh ambil aku dari orang tuaku, dari orang tua dia, tapi jangan pernah ambil aku dari Allah. Woi, itu langsung Allah apa Yesus? Bukan ini calon yang mana nih? Calon yang sekarang. Oh, yang muslim. Dia udah muslim. Oh. Dia bilang gitu. Pokoknya jangan pernah ambil dari Allah. Jangan pernah ambil dari Tuhanku. Terus kayak emang terus aku kayak emang sebagus apa sih, sehebat apa sih gitu. Baru itulah aku beli buku, aku coba baca. Aku turun-turunin dulu deh Nabi Isa. Habis itu aku beli kadang-kadang orang di luar Islam itu belum kenal ajarannya, terus baru dengar bahasanya, nggak ngerti artinya, sudah skeptis dulu gitu. Sudah nolak dulu gitu. Tapi ketika lu sholat, lu baca ayat-ayat Quran itu dalam bahasa Arab dan lu ngerti artinya, luar biasa. Bisa merinding ya? Bener. Iya. Gua ngerasain sendiri masalahnya. Iya. Ya pokoknya ya itu kayak yang ku bilang. Sekarang gini dah. Anggaplah lu pencipta. Lu menciptakan makhluk hidup seperti manusia nih. Lu pengennya manusia itu nyembah lu caranya gimana? Nggak usah pencipta dah, raja dah, lu raja. Raja dari sebuah kerajaan. Lu pengennya rakyat itu nyembah lu caranya seperti apa? Buat aturan. Iya, caranya mereka menyembah sama lu tuh lu pengennya seperti apa mereka? Ya sujud lah. Nah, udah. Iya kan? Simpel kan? Iya. Simpel banget tuh. Raja aja pengen rakyatnya sujud, apalagi nyembah, apalagi menciptakan kita. Berarti gitu. Kalau misalkan kayak mualaf tuh kan artinya yang orang yang hatinya masih lunak, benar nggak kok? Dilembutkan. Nah, dilembutkan. Gitu. Kan berarti kalau misalkan tidak menjalankan sholat 5 waktu pasti ada dosa dong. Ini kalau orang yang baru masuk Islam, iya. Lu dikasih grace period. Oh, ada grace period? Ada dong. Oh, ada ya. Emangnya sekarang kalau lu sadar hari ini, lu besok bisa jadi imam di masjid kan nggak boleh gitu. Iya. Lu harus belajar Islamnya harus bertahap. Kayak on the job training gitu ya. Ada OTR-nya lah gitu. Iya. Lu harus belajar kan. Iyalah. Kan nggak mungkin lu pelajarin semuanya dalam waktu sehari semalam. Iya. Kemana bisa lo belajar sholat sehari semalam langsung bisa sendiri gitu? Iya. Nggak bisa. Iya. Tapi ada tuntunannya, nanti ada bukunya, ada sajadahnya lu latihan. Bahkan kalau lu sebagai orang yang baru masuk Islam, lu ke masjid, lu nggak tahu baca apa, lu tinggal ikutin gerakannya aja. Kan ada imamnya. Iya. Lu jadi makmum di belakang, lu ikutin gerakannya. Ruku. Setiap gerakannya lu cuma baca subhanallah. Boleh. Oh, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Orang stres kali kalau begitu syahadat langsung dikasih buku, nu besok harus hafal ya. Besok pagi sholat subuh. Stres orang. Dan malah banyak yang keluar dari nggak jadi muslim kalau gitu. Ada tahapannya, ada grace period. Iya. Tenang aja. Iya. Kalau di tempat kita membantu orang masuk Islam. Kita kasih toolsnya.
Toolsnya apa? Buku petunjuk sholat, tuntunan sholat, sampai buku Iqra-nya, sampai Qur'annya, sampai sajadahnya, sampai kita kirim guru ke rumah masing-masing. Iqra itu apa lo? Buku Iqra itu buku belajar Pedoman. bahasa Arab, supaya nanti kita bisa baca Qur'an. Jadi nggak perlu pakai penerjemah lagi. Iya. Jadi langsung yang tulisan Arab. Iya, aja. yang tulisan Arab. Iya, gitu. iya. Ini nih, nanti lu bisa baca ini kalau lu sudah belajar buku Iqra. Ada buku Iqra lah. Ibaratnya ini baca ini udah kayak baca bahasa Indonesia. Iya. Jadi kalau lo belajar Iqra sama aja kayak dulu kita kelas 1 2 SD. Ini Budi, ini Iya, Ibu iya. Budi, kayak gitulah. Udah sunat belum? Udah dong. Oh, kapan? Tahun lalu. Kok udah nyolong star? Udah persiapan. Oh, udah persiapan. Lama amat dari sunat sampai sekarang belum sadat. Sunat tuh Desember tahun lalu kok. Baru. Oke. Sakit tahu itu. Sakit tau. Emangnya nggak dibius apa? Nggak. Afternya. Oh, afternya. Kan dikasih ponstan. Ya tapi kalau udah habis. Minum lagi lah. Oh enggak. Aku nggak mau biasain. Loh, ya kan cuma selama itu doang, paling berapa hari doang. Ya kalau 30 hari minum terus. Enggak 30 Memang hari. dikasih obat anti nyeri, bukan antibiotik, apa sih? Sakitnya kan cuma kalau pagi-pagi doang. Enggak kok, sakit kok, sakit pokoknya. Mungkin kan udah gede ya. Lah, umur berapa sekarang? 32. Baru 32. Emang ada yang Ya sunat 32 kan kalau pagi-pagi kan masih ada yang meronta-ronta. ngakalin, kalau kata dokter ngakalinnya jangan minum air. Oh, jangan banyak minum air. Pengaruh. Jadi Iya, kalau iya, nggak iya. minum nggak itu dia. nggak Iya, 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 iya. dia nggak hidup kok. Enggak hidup. Enggak Tapi bangun kalau masa. banyak minum air nanti pasti kan Iya, pengen iya, iya. buang air kecil tuh. Iya. Iya, iya. Heeh. Iya pasti kan dikasih obat nyeri lah. Iya. Gue juga dulu gitu. Berangkat sendiri, sunat. Berangkat sendiri loh, naik motor loh. Tapi pakai celana training. Oh, nah. Pakai celana training. Heeh. Pulang sunat sampai di rumah obat biusnya hilang efeknya. Waduh, Waduh. itu sakit sampai ke ubun-ubun. Itu umur berapa kok? 27. Oh 27. Oh. Oh ya beda Masih dikit ingat lah. gua, 27 masih ingat gua. Ya udah kan begitu pulang kan dibawain obat. Yang namanya ponsel langsung 2 lah. Aku juga sunat pergi sendiri nggak ada yang temanin. Iya bisa. Bola zaman sekarang mah gampang. Malah anak-anak habis sunat bisa main bola. Aku di mana ya kemarin di apa yang pakai laser itu lupa. Oh laser. Apa yang gambar robot itu loh buat anak-anak. Kalau di kita, kalau orang yang baru masuk Islam belum sunat, kita kirim juru sunat ke rumah. Hah? Langsung potong Sunat di rumah? Iya di rumah. Pakai gunting? Laser. Oh laser. Kita kirim dokter ke rumah, malapnya. Sunat di rumahnya, nggak usah bayar. Iya. Bener. Kalau kita. Jadi dokter sunat kita kirim, khususnya laki-laki. Oh difasilitasi. Yang laki-laki perempuan juga setiap minggu kita kirim 2 kali guru privat. Ngapain? Belajar sholat, belajar Iqra, belajar baca Quran. Sampai bisa baca Quran. Jatah kita kasih 3 bulan. Oh 3 bulan ya? Kalau masih 3 bulan bagus bacanya, boleh kita terusin nggak apa-apa. Ada mualaf kita di sini yang 8 bulan masih pakai guru pribadi, keenakan deh. Ada yang begitu. Nih coba kok baca aku. Apa? Nih baca dulu nih. Yang mana? Dari mana? Dari sini. Ini mama Iya. mau minta restu. Tunggu. Ini aku screenshot ya. Bukan chat aja lah langsung. Mana ya? Wah, mau minta restu sama mamanya mau syahadat. Minta didukung. Oh, aduh. Nah ini kok. Coba baca. Yang mana? Lah, balik lagi. Dari sini kok. Nanti setelah Koko baca kan, nanti coba Koko tarik kesimpulan lah. Oke. Oke. Loh, ini mama kan? Iya. Karena papa. Enggak, ini bahasnya kalau masih ada. Oh.
Maksudnya kalau leluhur atau orang tua. Oke. Udah kan? Udah lah. Kalau gue bilang mah nggak apa-apa. Mama lu udah istilahnya nggak bisa berbuat apa-apa. Nih, masih ada nih. Mana? Ini. Nah ini udah bener nih. Tunggu sebentar. Nah ini ada yang kurang dikit nih. Lu di sini, lu harus bisa berjanji sama nyokap bahwa setelah lu bersahadat, lu akan menjadi orang yang lebih baik, lebih sayang, lebih hormat pada mama lu, gitu. Nih di sini. Kalau gue lihat di sini mama lu sebenarnya nggak bisa ngelarang lah ya. Kayak udah ikhlas kok. Iya. Cuman nggak dukung juga. Iya. Abu-abu lah. Makanya lu harus janji sama nyokap lu. Iya. Ma, Pramono janji, Pramono bakal lebih sayang, lebih hormat, lebih cinta sama mama gitu. Iya. Karena kan memang di Islam sendiri pun diajarin kan harus lebih hormat. Lu bilang, nanti lu kasih tahu, Iya. Ternyata di Islam anak itu harus lebih sayang kepada mamanya 3 kali lebih lipat, lebih tinggi daripada papanya. Ituin. Oh di Islam ya? Serius? Iya. Ada hadis, sahabat bertanya kepada Nabi, siapa yang harus kita hormati? Ibumu. Setelah itu siapa? Nabi, ibumu. Oke, setelah itu siapa lagi? Ibumu. Habis itu baru ayahmu. Jadi ibu, baru ayah. Pertama tetap Allah. Ibu. Iya, maksudnya ini untuk manusia. Iya, manusia. Tapi kalau ibu, baru ayah, bukan satu ayah, 3 istri, bukan. Ya. Iya. Tadi gua udah bilang, kenapa 3 kali? Karena ibu kita yang mengandung kita, ibu kita melahirkan kita, taruhannya nyawa, ibu kita yang membesarkan kita. Makanya pernah dengar surga di bawah telapak kaki ibu? Iya. Dari mana? Dari Buddha, dari Konghucu, dari Kristen? Teorinya dari mana itu? Dari Islam lah. Oh. Itu. Katanya nih, kalau udah di Islam suami istri, suami itu tetap surganya di bawah telapak kaki ibu. Iya. Tapi kalau istri harus suami. Tanggung jawab suami. Oh gitu. Iya. Jadi ketika lu udah nikah, lu tetap harus mementingkan ibu lu daripada istri lu. Tuh, Islam tuh. Bukannya istri ya? Oh, enggak. Oh, gitu. Enggak. Selama lu masih punya ibu, iya. Lu harus lebih mementingkan ibu lu daripada istri lu. Nah, lu. Alah lu. Nanti kalau istri nggak tahu ilmunya, istri akan marah-marah sama suami. Pasti. Ya kan? Iya. Itu istri yang harus belajar. Dalam Islam begitu. Anak laki-laki tetap harus nomor 1 ibunya. Itu makanya tadi kan bilang ibu. Jadi setelah nikah pun ibu gitu. Bukan ibu istri ibu gitu. Anggaplah udah berbuat baik, makin sayang gitu kan. Iya. Walaupun beda server, bisa jaminan masuk surga akunya. Tapi ya nggak tahu ya. Kan Cuma lu nya apa atau nyokap? Akunya kok. Loh, kalau di dalam Islam ya kita memahaminya orang yang sudah beriman, sudah melakukan amal soleh, sudah bertobat, ya insya Allah tempatnya di sono, di jannah, di surga. Iya. Itu dia melekat di pribadi ya. Nggak ada sangkut paut ke itu ya. Hubungan. Nggak ada urusan sama orang lain. Iya. Nggak ada siapa yang menanggung siapa, nggak ada. Itu udah janji Allah gitu. Oh iya. Di Quran itu udah janji. Allah mana bisa ingkar janji? Emangnya cewek bisa ingkar janji? Emangnya cowok bisa ingkar janji? Gitu. Nah kalau yang menciptakan kita masa bisa ingkar janji? Iya. Terus katanya kalau mualaf tuh dosanya direset dari 0. Betul. Itu ada di hadis atau Al-Quran? Ada. Di Quran juga ada. Oh ada ya? Ada di Quran. Kan gua ngomongnya harusnya setelah lu bersyahadat ya. Oh gitu ya? Tapi karena lu belum bersyahadat, lu udah nanya, gua jawab. Tadi gua bilang, ketika ada orang yang bukan Islam, dia bersyahadat, dosa-dosanya orang ini dari mulai dia puber loh. Kan orang dianggap punya dosa ketika dia udah puber. Karena puber itulah saatnya dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, jadi ketika ada orang bukan Islam, dia memeluk Islam atau bersyahadat, dosa-dosanya dia dari mulai puber sampai dia bersyahadat 0.
dihapusin. Oh, berarti dari awal kita lahir sampai puber itu nggak ada dosa? Nggak ada. Di Islam nggak ada konsep begitu. Oh. Nggak ada. Sekarang walaupun kita kadang kayak kesel sama orang tua waktu kecil nih, pasti merengek lah marah-marah. kesel lu gimana sih? Iya sih. Kayak itu anak kecil yang lagi reaksi. Iya. Apakah anak kecil sebelum puber dia tahu bener dan salah? Enggak Kan sih. nggak tahu. Walaupun dia bikin hati orang tuanya jengkel gitu Ya, kan. jengkelnya kan karena dia nggak tahu juga. Iya. Anak 7 tahun gitu misalnya. Iya, merengek lah, nangis-nangis lah. Jadi dianggap dia bisa membedakan mana benar mana salah setelah dia puber. Tapi kebaikannya orang itu yang masuk Islam dari mulai puber sampai dia bersyahadat tetap dicatat tuh sebagai pahala kebaikan tuh. Oh gitu. Serius. Oh. Itu bukti maha adilnya Allah SWT. Yang tadinya nggak beriman, ketika mau beriman, oke, dosa lu gue buang. Tapi dengan syarat tuh menjalankan Islamnya dengan baik ya. Kayak dikasih reward gitu ya. Ya, di reset lah. Ya, di reset. Ya, kayak di Pertamina lah, dari nol ya Pak. Gitu. Gitulah. Iya. Nol dosanya aja, Iya, tapi kebaikannya tetap dihitung. Tetap di bawah. Lu dulu pernah ngasih ke pengemis, tetap dihitung. Lu dulu pernah nolong nyokap lu, dihitung. Lu pernah nolong orang lain, dihitung. Lu pernah kurban, dihitung. Jangan salah. Gua dulu masih Kristen, pernah nyumbang semen sama genteng ke masjid. Itu dihitung kok amalnya. Dihitung lah. Oh. Dihitung. Walau alam ya. Tapi kan kita nggak tahu hitungannya itu sebesar apa kan? Nggak tahu, yang tahu Allah SWT. Iya, Makanya orang Islam tuh, kalau lu udah berubah jadi Muslim, otak lu berubah. Iya. Otak lu jadi otak bisnis. Serius. Maksudnya gimana nih? Nanti otak lu akan berubah jadi otak bisnis. Bisnis apa? Bisnis pahala. Contohnya? Loh, contoh. Lu tahu, nanti kalau lu nolong orang, lu dapat pahala. Iya. Nah, pahala itu nanti ada yang namanya bisa berkelanjutan gitu. Iya. Continue. Ya, contoh nih misalnya nih. Lu udah bisa baca Quran nih. Nanti ada orang belum bisa baca Quran, lu ajarin dia baca Quran. Sampai dia bisa. Nanti setiap saat orang itu baca Quran, lu dapat pahala walaupun lu udah mati. Termasuk waktu aku beliin Al-Quran buat yang kayak santri-santri baca. Iya, itu dapat pahalanya. Bener, dapat. Itu namanya amal jariyah. Ya, amalan jariyah. Iya. Itu makanya orang Islam kalau dia benar-benar ngerti agamanya, otaknya berubah jadi otak bisnis. Bisnisnya bisnis pahala gitu. Targetku sih memang pengen punya usaha sendiri kok. Jadi istilahnya juga ya pengen berbuat sosial juga, sama bantu orang juga yang cari kerja kan sekarang udah susah juga. Itu cita-cita lah. Bagus banget itu, bagus. Bagus. Cuma kadang yang mentalnya itu yang ini, mental pengusahanya ya. Ya kan Karena kalau kita kan perintis, bukan pewaris. Iya, kalau Cina kan biasanya kan udah punya lah mental itulah dari orang tuanya. Ya, ada lah pasti basicnya lah dapat. Pasti ada. Gue dari kelas 5 SD udah mikul. Lu tahu minyak Barco, tahu? Iya, tahu. Yang satu black itu? Iya. Kelas 5 SD gue udah bawa 2 kaleng black itu, udah 2 black. Jual keliling. Enggak, gue bantuin bokap gue tiap hari bokap. buka kios di pasar. Kios, iya. Dari kecil. Itu di mana, Bu? Cilacap. Wah, jauh banget. Enggak lah. 6 jam dari sini. Iya. Cilacap. Aku pernah ke sana 3 kali, Pak. Di Cilacap banyak orang Bagan. Bukannya Bagan si api-api. Oh, itu Cirebon nih. Cirebon banyak orang itu. Perupat, orang-orang Chinese juga banyak kok. Ya biasa kalau ada pantai pasti ada orang Chinese banyak lah. sih, Semarang juga kan. Pasti. Purwokerto juga banyak tuh Chinese-nya. Dan lu kalau pelajarin Islam di Indonesia, yang lebih duluan Muslim orang Cina yang di Indonesia atau orang Indonesia yang di Indonesia? Orang Cina lah. Orang Cina. Iya. Kan dia bawa. Iya. Itu yang Laksamana Cheng Ho kan? Iya. Menyiarkan sekalian. Benar kan? Laksamana Cheng Ho itu setiap kali datang dia bawa ustadz. Iya. Dari sono dari Cina. Dan dia bawa juru tulis. Itu udah tercatat di pesisir utara Pulau Jawa. Itu hampir semua orang-orang Cina di situ tuh Muslim. Malah orang-orang Indonesia yang lokalnya, orang-orang lokalnya malah belum Muslim. Belum Muslimnya maksudnya ketinggalan sama orang-orang Cina. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan hidup dengan apa ya, kasta-kasta. Terus Koko percaya nggak kalau di ujung kulon itu ada kerajaan jin Muslim di sana? Namanya. Katanya. Kalau dari Laut namanya Merah katanya. Namanya jin itu kan sudah dunia lain. Kalau gue sih nggak belajar sampai ke sono-sono. Istilahnya gue percaya ada jin. Mereka punya tempat di bumi ini
ya di samudra dan segala Mereka macam. bisa pindah kapan aja ya. Iya, Iya. dimensinya lain. Iya, gitu. iya. Dimensinya lain. Kita mau pergi naik pesawat, mereka paling ya udah Iya. langsung. Nah, gitu doang. Iya, iya. Makanya gua nggak begitu tertarik. Pokoknya gua percaya ada jin begitu aja. Iya, iya, iya. Iya sih. Dan Hah. nanti kalau lu belajar nih, kalau ada manusia bisa ngelihat jin, Mm-mm. berarti di matanya orang itu ada jin. Gimana? Manusia bisa lihat jin? Berarti? Kalau ada manusia bisa ngelihat jin, Iya. berarti di matanya manusia itu ada jin. Ya memang ada jin. Ya nggak semua lah, Oh nggak semua. nggak semua. Oh, Jin itu bisa masuk dalam tubuh manusia. oke. Nggak semua manusia ada jinnya. Hmm, 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 Nah, tapi ketika orang bisa ngelihat jin, berarti di mata manusia itu ada jin. hmm. Itu ilmunya lain lah Itu lah. lumayan lah ya. Iya, iya. Oke. Kalau kayak ini apa kok? Kayak tasawuf itu tuh apa itu? Tasawuf itu ya kayak salah satu aliran di Islam yang lebih mencoba mendekatkan diri lah Kepada Allah. kepada Allah SWT. Caranya mereka agak lain lah, dengan banyak berzikir segala macam. Oh gitu. Ya. Mantap masuk Islam, Aha. lu belajarnya step by step, jangan terlalu kanan kiri. Iya, iya. Ya, yang penting lu ikutin apa yang ajarin oleh ya kayak kita nih Mualaf Center nih, ikutin dulu aja itu. Pondasinya dikuatin Pondasinya dulu. dikuatin dulu. Sholat dulu. Iya. Dan rumusnya kita kalau di sini ngajarin mualaf-mualaf itu Mm-mm. ikutin aja arus utama dulu gitu. Mm-mm. Arus utama tuh maksudnya apa? Ya yang terbanyak. Yang terbanyak di Indonesia tuh aliran apa? Apa itu? Aliran maksudnya Heeh. ya kan kita disebutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Heeh. Ya kita bisa sebut ormas-ormas terbesar di Indonesia. Mereka juga ya kebanyakan semuanya juga beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Muslim tuh kebanyakan atau urus utama atau mainstream itu disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok yang mengikuti sunnah Nabi gitu. Oh itu bukan kayak NU atau Ya NU juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, itu NU. Muhammadiyah juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh. NU Muhammadiyah itu kan hanya ormasnya. Iya, iya. Hanya ormas, hanya kendaraan yang dipakai sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Mhm. Tapi kan ya sama semua. Yang satu masih ngadop kultur, yang satu udah enggak. Nah, itu hanya Langsung tegak lurus langsung. jalannya mereka aja. Iya, iya. Tapi kalau ditanya Allahnya